Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan inna rabbana ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, mbak, mas-mas, para seluruh jamaah yang saya hormati, yang saya cintai, sebelum saya memberikan beberapa nasihat, petunjuk arahan kepada bapak dan ibu yang ada di kelompok Makassar ini, terlebih dahulu saya mengajak untuk bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang penuh barokah ini, di tempat yang barokah ini, walaupun jauh ya, dan kondisinya juga tidak di kota ya, tapi kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk bisa menetapi agama yang hak, bisa mendatangi pengajian malam hari ini. Semuanya adalah semata-mata Allah memberikan izin, Allah memberikan qadar kepada kita untuk bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Itu semua karena kenikmatan yang berupa kesehatan, peluang waktu dan kesempatan. Dan yang paling menentukan kita bisa hadir ke sini, yaitu karena kita masih dalam ridhonya, masih dalam hidayahnya, masih dalam izinnya dapat menepati agama yang hak. Karena saudara, walaupun kita ini berada di dekat masjid istilahnya, atau berdampingan dengan masjid, tapi kalau tidak diberikan petunjuk hidayah, tidak juga mereka bisa kesempatan untuk bisa ngaji seperti itu. Tapi walaupun kita berada nun jauh di sana, ya, nun jauh di sana, di mana-mana, ya. Sini ada yang dari Citraland itu, Citra Indah itu, seingat saya kalau saya ke Jombang lewat situ ya, jadi lebih dekat ke sana ya. Tapi ya mungkin lebih lancar di sini daripada sambung di sana. Nggak apa-apa saudara. Nah ini, tapi karena dimodeli dengan kefahaman dan Allah memberikan hidayah, maka ya kita bisa hadir pada kesempatan malam hari. Atas semua Allah yang Allah berikan kepada kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kepada perantara agama dari Nabi besar Muhammad SAW, diteruskan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, para mubalikin dan mubaligh, dan terutama kepada Bapak Imam kita, Bapak Haji Nur Hasan Al-Qubayb dan Lubis Amir, diteruskan kepada Bapak Muhammad Suleh Abdul Wahid, dan kepada sekarang yaitu kepada Bapak Imam yang baru yang kita beri pada saat ini, yaitu Bapak Abdul Aziz Sultan Aulia. Beliau yang meramut kita, beliau yang menuntun kita, beliau yang meramut kepada diri kita semua dalam kehidupan bersama. Untuk itu atas segala amal soleh para perantara agama, kita syukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillah jazakumullah khairan. Dan atas kehadiran bapak-bapak dan ibu semuanya yang tentu saja sudah mempersiapkan dirinya masing-masing untuk bisa sambung jamaah pada malam hari ini, tidak lupa atas semua usahanya, semua amal solehnya, saya syukuri Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Saya juga tidak merasa saudara bahwa saya sudah lama tidak ke sini, tidak memberikan nasihat di sini. Kalau menurut Pak Kiai sudah sampai 5 tahun ya, berarti apa ya 5 tahun ya? Rasanya baru kemarin gitu saya memberikan nasihat satu skala. Karena memang ya putranya jauh ya, ada 41 kelompok itu dibagi
kemarin ya. Karena COVID itu selama 2 tahun tidak ada kegiatan penerobosan berbagai kelompok-kelompok. Ya, itu kemudian kesininya juga masih belum lancar. Nah, maka pada saat hari ini kebetulan saya dijadwalkan untuk hadir di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Ini merupakan suatu kebahagiaan buat saya bisa meninjau, bisa bersama-sama untuk bisa nasihat kepada saudara-saudara yang ada di sini. Baik saudara, pada kesempatan yang pertama ini saya ingin mengingatkan kepada diri kita masing-masing bahwa yang pertama kita alhamdulillah ya, alhamdulillah pada saat ini kita bisa melampaui tahun 2022. Kita memasuki tahun 2023. Ini saudara merupakan suatu nikmat yang kadang-kadang kalau kita tidak membandingkan dengan yang lain, seakan-akan kenikmatan itu seperti biasa. Padahal saudara, kalau kita sudah melewati suatu tahun ya, walaupun ini bukan tahun Islam ya, tapi dengan kita diberikan kesempatan hidup melewati itu, berarti ada banyak hal yang perlu kita syukuri sebagai orang jamaah. Kita perlu mensyukuri segala sesuatu yang sudah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita sekarang. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak bisa melewati tahun baru itu. Ya. Ada yang meninggal karena bencana, ya. Ada yang kena musibah dan sebagainya, sehingga tidak bisa melewati tahun 2020. Nah, kita yang bisa menikmati ini saudara, supaya bisa mawas diri. Mawas dirinya saudara, yaitu pertama kita perlu mengkoreksi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yaitu kita mengkoreksi diri kita masing-masing, apa yang sudah kita perbuat sebelum tahun baru itu. Apakah sudah sesuai dengan target kita? Apakah sudah sesuai dengan harapan Allah kita sebagai hamba-Nya? Atau kita belum mengerjakan segala sesuatu yang sebenarnya itu merupakan pokok dari kita diciptakan di atas dunia ini untuk apa? Nah ini saudara, kalau kata kerennya merefleksi tahun sebelumnya. Jadi kalau perusahaan itu saudara sebelum mau tahun baru itu kan mengevaluasi segala kekurangannya. Target-target yang tidak dipenuhi itu apa saja? Itu dikoreksi dalam buku satu-satu bagian. Untuk apa saudara? Untuk menuju tahun baru. Perbaikan apa yang perlu dilakukan? Kalau target misalnya tahun 2002 itu 100 kok nggak sampai 100, mungkin tahun 2003 ditingkatkan. Target itu harus lebih dari 100 atau 150. Apa sebabnya? Ya sebenarnya kita sebagai orang jamaah harus memperlakukan setiap tahun seperti itu. Ya, tidak berjalan begitu saja kehidupan kita seperti biasa. Harus mengkoreksi. Nah terutama saudara, kita diingatkan Bapak Imam supaya mengkoreksi ibadah yang pokok, yaitu masalah sholat. Saya langsung aja sholat. Kita sebagai orang jamaah ngaji sholat, bab sholat itu sudah lama sekali. Bahkan kita sudah khatam kitab sholat ya. Bahkan khatamnya itu tidak hanya sekali, beberapa kali kita menghatamkan kitab sholat. Tapi coba koreksi kepada diri kita masing-masing, sudahkah sholat kita sesuai dengan harapan Allah dan harapan Rasul sebagai panutan kita dalam melaksanakan ibadah sholat? Jangan karena sholat ini sudah suatu kebiasaan ya, kemudian kita merasakan sholat seperti biasa, tidak. Tapi karena sholat itu adalah merupakan tiang agama,
As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kemudian sholat ini adalah segala sesuatu yang menentukan kita ini di dalam hisapan terakhir nanti. Awwalu ma yuhasabu bi abdi yaumal qiyamah as-sholat. Fa in sholuhat sholuhat ala sayyidil amali, fa in fasadat fasadat ala sayyidil amali. Pertama kali orang itu dihisab, saudara, bukan masalah kita harta kita, bukan masalah puasa kita, bukan sedekah kita, bukan haji kita yang mengeluarkan biaya banyak. Apalagi sekarang biaya haji mau naik ya, dulu cuma sekian, sekarang sudah naik mau hampir 70. Bukan itu yang ditanyakan, tapi yang ditanyakan di pertama kali adalah masalah sholat kita. Jadi tonggak semuanya awal penghisaban itu ya dari sholat. Kalau sholat kita ini sudah sempurna, artinya sumpah ini saudara, mulai dari waktunya tepat waktu, mulai dari sholatnya sudah tumanina, sholatnya dilaksanakan dengan khusyuk, bacaannya dengan bacaan yang baik. Nah itu namanya ibadah yang sempurna sholat kita. Maka segala sesuatu itu di nomor 2 karena Allah. Karena apa saudara? Indikatornya seseorang dalam penamalan itu dari sholat. Kalau orang itu sholatnya dengan tertib, ibadah yang lain itu akan mengikuti ketertiban dari ibadah sholat itu sendiri. Tapi kalau sholatnya ini meremehkan, ya sebentar suku air, nanti saja, gini aja, kemudian sholatnya yang khusyuk, ini biasanya ibadah yang lainnya akan mengikuti ketidakhusyukan dari kita beribadah kepada Allah. Maka dikatakan awalnya seseorang itu adalah bisa masalah sholat kita. Nah ini semuanya menjadi warning kepada kita, peringatan kepada kita. Jangan sekali-kali kita itu mengerjakan ibadah sholat itu seadanya, kemudian sesempatnya, kemudian mengerjakan sholat itu sebisanya. Ini saudara. Padahal sholat itu harus dikerjakan sesempatnya, disempat-sempatkan. Nah disempatkan itu berarti kalau ada sesuatu pekerjaan yang lain, kok kemudian ada sholat itu didahulukan. Ya, didahulukan sholat itu dibandingkan dengan yang lain. Sebelum saya menjelaskan masalah sholat, saudara, ada satu hal yang itu menyertai kesempurnaan dari sholat itu sendiri. Yaitu apa saudara? Yaitu diawali dengan wudhu. Ya, diawali dengan wudhu. Wudhu itu bukan rukun sholat. Bukan rukun sholat. Rukun sholat itu mulai dari takbiratul ihram ditutup dengan salam ke kanan dan ke kiri. Itu rukunnya sholat. Tapi kerukunan sholat ini bisa ditentukan oleh kesempurnaan kita dalam melaksanakan ibadah wudhunya. Kalau wudhunya ini tidak benar, tidak sesuai, maka ini akan mempengaruhi kesempurnaan kita dalam melaksanakan sholat kita. Makanya wudhu itu diawali dengan yang sempurna. Bagaimana sholat wudhu yang benar sesuai dengan tuntutan yang ada di dalam al-hadis. Bagaimana cara membasuh tangan, cara membasuh muka, cara membasuh kaki yang sempurna mungkin. Kadang-kadang saudara, kita lihat orang wudhu itu ya gampangkan wudhu biasa setiap hari juga wudhu. Nah ini tidak saudara. Wudhu yang sesuai dengan Al-Quran hadis ya. Kalau di dalam Qurannya dituliskan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu ru'usakum wa rujuluhum ilal ka'bayn. Itu di dalam Quran. Nah penjelasan semuanya itu ada di dalam al-hadis. Sehingga kalau orang saudara hanya yakin atau mengerjakan Quran saja, itu berarti manusia yang bodoh. Karena kalau kita mengerjakan di dalam Al-Quran saja, tidak ada perincian bagaimana cara wudhu sesuai